Warahmatullahi wabarakatuh yang dirahmati serta mengasihi modal pesantren Lara Ibrahim Huda dan tak lupa saya sayangi kedua orang tua saya, semoga diberi kesehatan, amin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya kebangsaaan nasional dan Sumpah Pemuda sebagai bentuk rasa syukur. Kita harus menjaga karunia sumber daya alam yang melimpah. Di tengah pengaruhan sumber daya alam oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi Belanda yang menyampaikan kritik yaitu Cornel Goebbels dan Franz Bernard van Hove dan Franz van de Putte dan Mr. Stefan Deventer. Kegiatan menegaskan bahwa pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam Indonesia. Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis pada September 1901. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan bidang kependudukan. Transmigrasi yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang sedikit penduduk. Lahir berbagai organisasi pergerakan, misal Jamiatul Khair, Serikat Dagangan Islam, yang kemudian bertransformasi menjadi Serikat Islam. Budi Utomo, Industri Prajit, dan Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia organisasi tersebut memberikan nuansa baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan akan tidak hanya ditembus secara fisik, juga dilakukan melalui jalur pendidikan, ekonomi, serta diplomasi politik internasional. Dalam selang waktu yang tidak lama berjalan, seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi kependudukan. Ada Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak, Jong Islamiten Bon, dan Jong Jelebas, dan Jong Ambon, Jong Minahasa. Organisasi kependudukan ini lahir dalam rentang waktu sampai 1915 sampai 1924. Organisasi kependudukan tersebut awalnya bersifat kedaerahan, namun kemudian munculnya kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kependudukan. Kesadaran ini diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Namun sayangnya kongres ini belum menghasilkan kemufakatan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kepemudaan. Dalam Kongres Pemuda 1 tersebut munculnya gagasan organisasi kependudukan melakukan fusi, yaitu melebur jadi satu organisasi. Namun gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui. Ayo. Presentasi aja tinggal watuk-watuk itu.
Sampai akhirnya Kongres belum bisa mencapai titik temu antar organisasi kepemuda. Setelah Kongres Pemuda 1, lahirlah Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia, yaitu PPPI. Secara internasional melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan, yaitu format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Pada akhirnya disepakati akan digelar Kongres Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Sugondo Joyo Puspito adalah ketua PPPI. Joko Basuki menjadi wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin sebagai bendahara, dan pengurus inti tersebut dibantu oleh Johan Muhammad, Johannes Leimena, dan Rixiani. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober. Hari pertama bertemu di gedung di Katolik Sunglipon, lapangan Banteng. Kongres Pemuda 2 dihadiri kurang lebih dari 750 pemuda. Pada kongres tersebut, Suwondo sebagai ketua pelaksana kongres. Para pemuda bermufakat mendeklarasi Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama, yaitu Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin yang disetujui oleh Sugondo, kemudian dibacakan di hadapan para peserta kongres. Pada kesempatan itu pula didengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu dibuat oleh W.R. Warman. Dan sekian dari saya, Belajar Selkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.